2020, coronavirus disease menjarah negeri tercinta. Beribu nyawa luluh lantah berbalut duka. Habituasi rakyat menjelma jadi nestapa. Ekonomi negeri tersendat berpuluh lara. Diam salah, maju pun masalah. Indonesia kini tertegun dalam dilema. Tetap mengawal sehat atau menajan niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Gadjah Mada dan saya, Rahmat Akbar Berliano Ulurura, didampingi oleh dua rekan saya, Cynthia Sunario dan Desa Puturisma Widiantari. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengutarakan konstruksi berpikir kami terkait mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Konstruksi berpikir ini kami landasi dengan 3 perspektif utama, meliputi kesehatan, ekonomi, dan juga hukum. 31 Maret 2020, Presiden menetapkan status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Kebijakan new normal diangkat ke permukaan sebagai respon adanya kerugian penerapan PSBB. World Health Organization memberikan definisi new normal sebagai sebuah masa transisi di mana pemerintah mulai membuka kembali fungsi kehidupan sosial dan ekonomi. Dewan Juri, masa ini tidak bisa digunakan sebagai patokan bahwa virus corona sudah bisa ditaklukkan, sebab konsep ini masih dipenuhi kompleksitas maupun ketidakpastian. Hal inilah yang membuat kami berpendirian bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Pemerintah haruslah fokus pada penekanan jumlah kasus terlebih dahulu, sehingga solusi kami yakni yang pertama, perpanjangan PSBB hingga mampu menekan pertambahan kasus atau setidaknya mengalami penurunan dan stabil di angka tersebut. Meski PSBB memiliki kekurangan, namun PSBB lebih baik untuk diterapkan karena mampu menekan angka penyebaran virus dengan physical distancing yang lebih terjamin. Solusi kedua kami dalam hal menjaga roda perekonomian berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran belanja wajib dan refocusing anggaran, memberikan hibah kepada pemerintah daerah, serta melakukan peningkatan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, di mana dapat menambah jumlah pemasukan dari pajak perdagangan tersebut dengan jumlah terhormat. Adanya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk turut menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Lalu kenapa Indonesia harus memperpanjang PSBB dan tidak menerapkan new normal? Alasan kami atas ketidaksiapan Indonesia terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama kesehatan, kedua ekonomi, dan ketiga aspek hukum. Dalam aspek kesehatan, kami menggabungkan syarat penerapan new normal menurut WHO dan Dr. Agus Mui selaku Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Maka disimpulkan negara harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria epidemiologik di mana negara harus dapat mengendalikan transmisi COVID-19. Namun, Indonesia belum mampu mengendalikan virus corona, dibuktikan dengan masih 1.000 kasus baru perharinya, dan Indonesia yang menempati posisi 30 sebagai kasus terbanyak di dunia hingga 18 Juni. Kriteria kedua yakni kriteria health system. Sistem kesehatan nasional belum kuat dan memerlukan reformasi sistem sebab ruang isolasi tidak mencukupi, kurangnya jumlah tenaga medis, hingga keterbatasan ruang rawat, sehingga kriteria ini juga tidak terpenuhi. Kriteria ketiga yakni public health surveillance system, di mana negara harus menekan risiko wabah dan mengelola risiko penularan. Diterapkannya new normal secara tidak langsung menjadikan mobilitas masyarakat kembali tinggi sehingga penularan virus corona dipastikan meningkat. Kita beralih kepada aspek ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama adalah protokol new normal membutuhkan modal besar. Sektor menengah ke bawah yang tidak memiliki modal untuk menyesuaikan diri tidak akan mampu bertahan. Ditambah lagi, tidak adanya modal dan kesiapan hanya akan berujung pada ketidakpatuhan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Namun, meskipun pemilik usaha mampu dan patuh, belum tentu mampu untuk menjaga roda perekonomian seperti yang diharapkan. Sebab, terdapat berbagai pembatasan dalam konsep ini. Dengan demikian, tujuan pemerintah menjaga roda perekonomian dengan penerapan new normal tidak akan tercapai. Dan alasan kedua yakni berkaca pada pengalaman negara lain yang menerapkan new normal dengan pertimbangan ekonomi seperti Iran yang melonggarkan pembatasan sosial saat pertumbuhan kasus masih berada di kisaran 1.000 kasus baru perharinya, mengalami lonjakan kasus hingga mencapai 3.000 kasus. Tidak menutup kemungkinan new normal akan menciptakan hal serupa di Indonesia meski dengan protokol kesehatan. Kita beralih kepada aspek hukum. Setidaknya ada 2 alasan mengapa kami menyatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Yang pertama, new normal merupakan kecacatan hukum. Adanya relaksasi atau pelonggaran tanpa pencabutan status darurat menunjukkan falasi berpikir dan logika hukum yang salah. New normal tidak sesuai dengan prinsip good governance yang tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, terutama pada 2 poin, yakni efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas.
Berdasarkan tulisan Laude Syarif, dana COVID-19 harus tepat sasaran. Namun dana besar tanpa sistem data akurat hanya akan menimbulkan kemudahan manipulasi oleh oknum pejabat. Hal ini didukung dengan adanya pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 yang terkesan kuat memberikan perlindungan kepada pejabat, sebab pejabat yang mengeluarkan kebijakan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana di ujur yang terhormat. Hal ini tentunya akan membuka peluang moral hazard yang sangat besar. Alasan kedua, yakni salus populis supremo lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Pemberlakuan new normal menunjukkan pemerintah mengesampingkan kesehatan rakyat demi ekonomi. Dan hal ini pula yang menunjukkan negara telah melakukan penyimpangan welfare state, di mana seharusnya negara berupaya melindungi masyarakat dari virus corona dan memaksimalkan anggaran. Tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu. Begitulah pernyataan T. Fauzia, Direktur Eksekutif CENIBM FKUI. Untuk itu, pemerintah harus fokus menekan jumlah kasus terlebih dahulu. Dalam hal ini, kami mengajukan perpanjangan PSBB. Sekian dan terima kasih. Sedangkan, jika kita dari kacamata kontra, mengapa sebenarnya Indonesia telah siap untuk menerapkan new normal? Sejatinya, new normal memanglah dilaksanakan bukan harus menunggu semua masyarakat kita sehat, tetapi new normal dilakukan karena belum ada vaksin definitif yang memiliki standar secara internasional untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itu, sembari menunggu ada kemajuan dari aspek medis, new normal merupakan kegiatan atau langkah untuk mendobrak kemajuan dari sektor perekonomian. Di Indonesia itu sendiri, new normal dilakukan secara parsial di setiap daerah. Dan menurut PLT Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal mengatakan bahwa new normal ini memiliki 4 fase. Fase awal, fase transisi 1, fase transisi 2, hingga pada akhirnya kepada fase new normal secara keseluruhan. Dan di setiap fase memiliki tolak ukur yang harus dicapai dari daerah yang melakukan itu untuk dipertimbangkan oleh gugus pusat hingga pada akhirnya bisa berada kepada tahap new normal. Karena kita ketahui bahwa menurut perhitungan dari IMF, perpanjangan karantina dengan cara yang sama hingga kuartal ketiga tahun 2020 dapat mengakibatkan perekonomian global merosot hingga 4,9%, dan pada tahun 2021 bahkan bisa menyentuh angka minus 0,5%. Dan dari itulah, untuk menutup kemungkinan yang terburuk itu menimpa Indonesia, dibutuhkan inovasi dalam bidang ekonomi. Dan mengapa Indonesia telah siap untuk menyambut atau menerapkan new normal ini sendiri? Pertama, dari sisi ekonomi. Menurut laporan PBB, kita ketahui pada tanggal 13 Mei 2020 kemarin, perekonomian negara telah merosot pada angka 0,7%, khususnya pada negara yang berkembang. Dan ada kemungkinan terbaik yang dinamakan dengan skenario best life pada tahun 2021. Kemungkinan itu perekonomian negara akan meningkat hingga 5,3%. Untuk merealisasikan skenario terbaik itulah, pemerintah telah menggandeng seluruh pihak, menggandeng para pakar, tokoh masyarakat, ahli, dan lain sebagainya untuk menyusun adanya protokol atau SOP yang akan diterapkan oleh seluruh sektor perekonomian dan sektor industri yang ada di Indonesia. Dan PSBB, kita ketahui bahwa memang PSBB lebih memihak kepada kesehatan masyarakat. Namun jika adanya resiko ekonomi yang akan membuat masyarakat semakin berada tertinggal perekonomian, dalam artian akan adanya kemungkinan kemiskinan yang merajalela, itu justru adanya possibility bahwa akan ada kematian atau masalah kesehatan yang berlebih lagi yang diakibatkan adanya kemiskinan itu sendiri. Lalu yang kedua, dilihat dari aspek kesehatan. Adanya prasyarat dan mekanisme dalam penerapan new normal yang dilakukan secara parsial menunjukkan adanya kesiapan pemerintah untuk menanggulangi kesehatan masyarakat. Adanya mekanisme seperti ini untuk memastikan bahwa pada akhirnya daerah yang berada di zona hijau yang telah melewati 3 fase sebelum new normal adalah daerah yang benar-benar telah siap dan telah mengikuti syarat-syarat yang diterapkan oleh WHO berupa epidemiologic criteria, public health system, dan public and surveillance system. Yang ketiga, jika kita lihat dari aspek legal, panduan new normal yang telah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-328-2020, kami memandang bahwa adanya aturan new normal ini justru merupakan bentuk pengejawentahan dari pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena apa? Ini merupakan tolak ukur yang baru bagi pemerintah untuk
mempertahankan perekonomian agar masyarakat dapat mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi tetap mementingkan adanya aspek kesehatan. Pemerintah juga telah siap secara dana untuk melontarkan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk menangani penanggulangan COVID, termasuk ada juga dana untuk persiapan new normal itu sendiri. Dan sampai saat ini ada lebih dari 20 atau sekitar 25 kabupaten kota yang tersebar dari 4 provinsi yang berada di zona hijau telah siap untuk melaksanakan new normal. Adanya perubahan tersebut menandakan bahwa adanya transisi yang baik dari masyarakat di daerah tersebut yang telah menunjukkan kesiapannya untuk menyambut masa atau tatanan baru ini demi mewujudkan perekonomian yang lebih baik dan menyelamatkan perekonomian negara agar tidak terperosok ke dalam skenario tersebut. Dengan adanya 3 perspektif dari ekonomi, legal, dan sisi kesehatan itulah kami dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Indonesia telah siap untuk berada di fase new normal. New normal sebagai salah satu inisiatif yang diyakini dapat mengatasi dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih menuai pro dan kontra. Adanya PSBB mengakibatkan roda-roda perekonomian negara menjadi stagnan dan tidak stabil, yang kemudian dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak bisa mengambil langkah tergesa-gesa karena tentu ada persiapan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menuju tatanan new normal tersebut, yang meliputi epidemiologik dengan reproductive number yang rendah, fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni, dan public health surveillance system secara menyeluruh. Fokus pemerintah saat ini sebaiknya lebih kepada bagaimana Indonesia dapat mencapai standar-standar yang telah ditetapkan tersebut untuk kemudian bisa berhabituasi sebagaimana mestinya. Upaya penyelamatan sektor ekonomi memang sangat penting, namun siapapun harus bijak dalam menentukannya. Pencapaian pemerintah yang cukup baik saat ini sangat patut diapresiasi dan dilanjutkan. Namun sayangnya memang masih ada celah birokrasi dan teknis yang semestinya dirampungkan justru terisi oleh hal-hal yang kurang ajar. New normal bukan tidak mungkin diterapkan, hanya saja kita memang perlu bersiap dan mematangkan segala amunisi. Semua orang ingin sehat, semua orang ingin bekerja, dan semua orang ingin keluar rumah untuk berinteraksi. Namun dilema antara kepentingan, kesehatan, dan ekonomi semestinya dapat ditanggapi dengan baik dan proporsional. Kita tidak ingin menjadi seperti negara-negara yang sudah yang gagal menerapkan new normal dan justru memperburuk keadaan. Namun kita juga tidak dapat stagnan di situasi saat ini dengan mengandalkan apa yang tersisa. Oleh karena itu, sembari menunggu pemerintah dan perangkat lainnya mengupayakan pencapaian standar yang ada, marilah kita bersama-sama menyatukan visi dan tujuan agar Indonesia bisa melewati tantangan ini. Sekali lagi, ini bukan berbicara mengenai baik buruknya atau benar salahnya new normal, namun tentang langkah solutif new normal. Apakah Indonesia sudah siap menerapkannya? Apapun ujungnya nanti, kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah keniscayaan utama yang harus diwujudkan. Profesor Dr. Sukowiyono mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia akan hancur dan pecah juga bukan oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pandemi COVID-19 menjadi penguji untuk menilik dan menilai kelemahan serta kekuatan bangsa ini. Akankah kita mampu bertahan dan bergandeng tangan menuju kejayaan, atau justru jatuh tersungkur menelan pahitnya kegagalan? Kebijakan pemerintah yang dinantikan dengan harapan semoga mampu memberi perlindungan, Rasa aman, Dan kesejahteraan, menyambut cita kenormalan baru atau bertahan dengan PSBB, kepentingan rakyat tetap yang utama dan pertama. kita berbeda, kita tak sama. tapi tetap menunggal ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua.